お姉ちゃんが来た。Well teman-teman, seperti biasa Sabtu malam kemarin episode ke-18 anime Bleach Thousand Year Blood War telah rilis. Sama seperti sebelumnya, jalannya adegan yang ditampilkan terkesan sangat cepat. Bahkan ada beberapa panel yang tampaknya dihilangkan, seperti momen pendaratan Rukia dan Renji di Soul Society, eksekusi yang dilakukan Yugram terhadap Changdu dan Begenoin, dan juga aksi pertarungan Renji melawan Mas yang diringkas secara cepat. Namun meski begitu, secara keseluruhan baik grafis, audio maupun musik yang ditampilkan masih terlihat sangat epik. Apalagi di sini kita pun ditunjukkan dengan beberapa shot tambahan yang setidaknya bisa lebih menghidupkan suasana pertempuran. Tanpa menunggu waktu lama, mari langsung saja kita masuk ke dalam breakdown anime Bleach Arc Thousand Year Blood War. Episode 18 mengadaptasi 5 chapter sekaligus, yaitu dari chapter 560 sampai chapter 564. Mengambil judul di chapter 560, episode ke-18 berjudul Amarah Pinggir Arena. Judul ini tentunya merujuk pada pertarungan yang dijalani oleh Mas de Maskulin, sang superstar melawan Kensei, Rojuro, dan Renji. Suasana pertempuran. Di awal episode, kita ditunjukkan dengan satu scene tambahan terkait kondisi medan pertarungan, di mana saat itu melalui peta Seirete yang telah diubah menjadi Vandenreich, Divisi 12 menyampaikan bahwa saat ini kekuatan tempur yang dimiliki Shinigami kurang dari 30%. Di bawah arahan Akon, mereka semua lalu menyampaikan kondisi terkini para kapten. Dari mulai pria berkacamata, dia menyampaikan bahwa Kapten Divisi 2 Soifon tengah terluka. Wakilnya Omaida sedang membawa Soifon ke tempat pengobatan, sedangkan Kapten Divisi 3 Rojuro beserta Kapten Divisi 9 Kensei kini tengah mengamati situasi pertempuran. Lalu pria berambut pirang di sebelahnya juga menyampaikan Reatsu Kapten Divisi 10 Hitsugaya beserta wakilnya Matsumoto kini tiba-tiba menghilang setelah pertarungan. Dan terakhir Nico Kuna yang saat ini tambah dewasa, dia menyampaikan bahwa Kapten Divisi 11 Zaraki tidak merespon panggilan SRD. Melihat situasi kritis tersebut, Mayuri yang berada di sana kemudian segera menghubungi sang komandan Shunsui Kyoraku. Hal itu bertujuan untuk menyampaikan semua informasi agar Kyoraku bisa memberi komando pada semua Shinigami yang masih hidup. Setelah Mayuri menghubungkan seluruh alat komunikasi Denrei Shinki, Kyoraku pun mulai memerintahkan pada semua Shinigami untuk bersatu. Melalui peta terbaru yang telah dikirim, dia pun menyuruh mereka semua untuk pergi menuju lokasi markas tersisa yang telah diberi tanda warna merah. Bankai Kensei versus Mas de Maskulin. Scene pertarungan yang ditunjukkan di sini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan yang ada di manga. Dari mulai dilepaskannya Bankai Tekken Tachikaze milik Kensei, Mas yang memulai perlawanan dengan melancarkan tendangan, Kensei yang menahan serangan tersebut sekaligus membalasnya, tinju mematikan dari Bankai Kensei yang mampu membuat Mas tumbang, Kensei yang begitu arogan terhadap lawannya, Hisagi yang mengatakan bahwa James adalah titik kelemahan Mas de Maskulin, Mas yang kembali bangkit melalui teriakan The Superstar dari James, dihempaskannya Kensei dan Rojuro lewat satu serangan, bentrokan dahsyat antara Bankai Kensei dan kekuatan Mas de Maskulin, serta yang terakhir melalui teriakan James, Mas kembali mendapat peningkatan kekuatan sehingga membuatnya berhasil menumbangkan Kensei sekaligus membuat lengan kanannya patah. Di antara semua itu, satu hal yang menarik bagiku di sini yaitu efek yang muncul dari Bankai Kensei. Jika sebelumnya kita berpikir bahwa itu hanyalah sebuah pukulan ledakan, ternyata pukulan ini mirip seperti senapan Gatling yang bisa dia tembakan berulang kali. Keren sih, sesuai dengan kemampuan Shikainya di mana dia bisa melepaskan banyak bilah angin tajam guna menciptakan ledakan. Bankai Rojuro versus Mas de Maskulin.
Sama seperti sebelumnya, pertarungan antara Rojuro melawan Mas juga tidak berbeda dengan manga. Dari mulai Rojuro yang tanpa segan menumbangkan James, diaktifkannya Bankai Rojuro bernama Kinshara Butodan, dilancarkannya teknik pertama si Drift yang mampu membuat Mas seolah tenggelam, disusul dengan teknik kedua Prometheus yang mampu membuat Mas seakan terbakar, kecerobohan Rojuro yang malah memberitahu kemampuan dari bankainya, Mas yang langsung menghancurkan kedua gendang telinga, dan terakhir melalui laser yang muncul dari kepala, Mas berhasil menciptakan donat bintang di perut Rojuro. Terlepas dari dinistakannya karakter satu ini, tapi setidaknya kita sempat ditunjukkan dengan kemewahan Bankai Rojuro. Karena secara kita tahu, kemampuan dari bankainya seakan mencerminkan sosok Rojuro sebagai pecinta musik. Siapapun yang mendengar instrumen yang dia mainkan, maka lawan akan termakan oleh ilusi yang dia ciptakan. Dan satu lagi yang membuat kita cukup tercengang, yaitu terkait musik gamelan Bali yang digunakan oleh pihak studio untuk Bankai Rojuro. Yang mana kita tahu, biasanya musik gamelan ini dipakai oleh orang-orang guna mengiringi tarian kecak di Bali. Kemungkinan besar alasan dipakainya instrumen tersebut berkat adanya campur tangan dari studio Ubud yang memang ikut andil dalam proyek anime Bleach ini. Bankai Renji versus Mas the Masculine. Pada saat Mas hendak melenyapkan tubuh Rojuro, secara tiba-tiba kita ditunjukkan dengan dua sosok wakil kapten yaitu Renji dan Rukia yang sebelumnya berlatih di Istana Raja Roh. Melalui kemampuan yang telah meningkat, saat itu Renji mampu menghalau sinar laser dari Mas. Sedangkan Rukia, dia langsung membawa tubuh Rojuro dan Kensei sesuai arahan dari Renji. Selebihnya ada satu shot tambahan, yaitu terkait Rukia yang membawa Kensei dan Rojuro ke hadapan Isane untuk diberi perawatan. Dari sana, kita pun akhirnya diperlihatkan pada pertarungan intens antara Renji melawan Mas. Dari mulai konfrontasi yang dilakukan oleh Renji, Mas yang kembali menumbuhkan gendang telinga berkat teriakan James, Renji yang langsung menebas tubuh James dengan mudah, James yang mampu membelah tubuhnya menjadi beberapa bagian, teriakan dari puluhan James yang membuat Mas mencapai tahap transformasi, rentetan pukulan lariat dari Mas yang membuat Renji terpontang-panting, pelepasan follow standing yang dilakukan oleh Mas, puluhan James yang kembali meneriaki Mas the Masculine, Mas yang tanpa ragu melancarkan teknik Star Flash Supernova, hantaman teknik tersebut yang langsung meledakkan area di sekitar sekaligus malah melenyapkan puluhan James. Renji yang berhasil menahan serangan dahsyat tersebut, terungkapnya nama asli dari Bankai Renji yaitu Sou Zabimaru, teknik Hyo yang mampu menahan pukulan Mas, teknik Orochi yang mampu menusuk Mas hingga menembus perut, dan terakhir teknik Zagatepo yang berhasil menghanguskan Mas sekaligus mengunci kemenangan telak bagi Renji. Dalam bentrokan ini, terdapat koreografi pertarungan yang dihilangkan dari mangganya, terutama di awal pertarungan, seperti Mas yang menerjang Renji dengan tandukan roket, Renji yang mampu menghindar dan memberikan serangan balasan, Mas yang murka lalu melancarkan teknik pembunuh, Renji yang dengan mudahnya menahan tinju tersebut, dan terakhir puncak amarah Mas yang secara membabi buta menyerang Renji dengan rentetan pukulan mematikan. Selain itu, di sini juga ada adegan yang digantikan jika di anime Renji hanya memotong James menjadi dua, tapi di mangganya Renji memotong James menjadi beberapa bagian. Meskipun ada banyak sekali koreografi yang dipotong, tapi hal itu tidak menurunkan ekspektasiku pada pertarungan satu ini. Visual dan audio yang ditampilkan ketika Renji melancarkan teknik Zagatepo benar-benar keren, mampu memberikan nuansa epik yang berkelas. Apalagi Shin Ichibe yang memberitahu Renji terkait nama bankainya juga tidak dipotong. Malah secara jelas di sini kita ditunjukkan tentang siapa Ichibe sebenarnya, di mana dia adalah orang yang telah diberi julukan oleh Ryo dengan sebutan Manako Osho, rahib yang memberi nama asli. Distribusi jiwa Yuhava. Di akhir kredit scene, kita ditunjukkan dengan salah satu scene yang sebenarnya berada di chapter 565, yaitu perihal Yuhava yang tengah menyerap kembali kekuatan Quincy milik James. Scene yang ditampilkan di sini sedikit dimodifikasi jika di manga percakapan antara Uryu dan Yugram terjadi di luar ruangan Yuhava, tapi di animenya itu terjadi di dalam ruangan. Namun meski begitu, percakapan yang dibahas hampir sama dengan yang ada di manga, yaitu mengenai fakta bahwa sang raja Quincy Yuhava terhubung dengan semua Quincy.
Cuman bedanya di sini Yugram sedikit menyinggung nama Soken Ishida yang menurutnya tidak akan pernah tahu kenapa Yuhafa bisa memiliki kekuatan tersebut. Entah apa maksud singgungan yang dilontarkan Yugram di sini. Apakah itu ada kaitannya dengan silsilah garis keturunan Quincy atau bagaimana? Terlebih kita pun tidak tahu kemana perginya Yuhafa setelah dilahap portal bayangan. Apakah dia pergi tidur ke tempat lain ataukah jiwanya saat ini sedang berada di dalam tubuh Yugram? Dan satu lagi tanda tanya di sini, apakah scene eksekusi Yugram benar-benar dihilangkan ataukah nantinya bakal ada skenario yang berbeda? Mengingat di episode kemarin kita ditunjukkan dengan satu scene tambahan mengenai Uryu yang membawa Changdu beserta Begenoin. Well teman-teman, mungkin segitu saja untuk ulasan kali ini. Jika ada yang ingin kalian tambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Bleach Lovers.